Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 7 metode mentoring. Sebelumnya jangan lupa klik like untuk video ini ya. Mari kita mulai videonya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Adilah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu mahasiswa, organisasi dan juga organisasi kemahasiswaan. Yang pertama, mahasiswa. Mahasiswa merupakan individu yang sedang menuntut ilmu dalam perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, atau lembaga lainnya yang setingkat dengan perguruan tinggi. Menurut Siswoyo, mahasiswa merupakan individu yang memiliki potensi dalam memahami perubahan dan perkembangan di dalam dunia pendidikan dan juga lingkungan masyarakat. Kemudian, mahasiswa juga merupakan agent of change atau agen perubahan di mana mahasiswa diharapkan mampu membawa perubahan-perubahan pada masyarakat nantinya. Oleh karena itu, mahasiswa harus dibekali oleh berbagai macam ilmu, tidak hanya ilmu materi tetapi juga ilmu sosial. Di mana sih mahasiswa bisa dapetin ilmu sosial itu? Jawabannya adalah organisasi. Organisasi itu apa sih? Organisasi merupakan suatu wadah di mana individu dengan individu lainnya dapat berinteraksi demi mencapai tujuan bersama. Jika di universitas, biasa disebut dengan organisasi kemahasiswaan atau unit kegiatan mahasiswa. Biasa kita sebut UKM. Mereka merupakan suatu wadah di mana mahasiswa bisa menyalurkan minat serta bakat yang dimilikinya. Kemudian, di dalam UKM tersebut, mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya dan menambah wawasan ilmunya. Kemudian, menurut Miftahudin, mengikuti organisasi itu bagi mahasiswa merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Menurutnya, pengalaman organisasi yang didapatkan akan menjadi bekal ketika nanti mahasiswa tersebut telah lulus dari universitasnya. Apa aja sih manfaat-manfaat yang kita dapetin kalau misalnya ikut organisasi? Yuk kita simak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fitra Malifudi. Saya di sini akan menyampaikan manfaat-manfaat dari berorganisasi. Yang pertama ini kemampuan berinteraksi. Kemampuan berinteraksi di sini kita tahu kan ya, dalam organisasi itu tuh berinteraksi secara langsung dengan orang-orang di dalam organisasi tersebut. Kemudian kemampuan berkomunikasi, kayak tuh bagaimana apa yang kita sampaikan itu dapat dimengerti oleh orang lain gitu kan ya. Kemudian kemampuan berpikir secara logis dan sistematis, berpikir menggunakan logika secara rasional dan masuk akal. Kemudian menyampaikan gagasan di depan umum. Bagaimana kita tuh menyampaikan pendapat kita di depan umum seperti rapat, segala macam gitu kan. Kemudian kemampuan melaksanakan fungsi dari manajemen. Yang pertama itu perencanaan. Di dalam suatu organisasi itu pasti ada namanya perencanaan gitu kan ya, planning. Kita tahu tujuan dari organisasi tersebut itu apa, terus rencana-rencana apa saja yang mesti kita lakukan, strategi seperti apa yang mesti kita rencanakan gitu kan ya. Kemudian pengorganisasian di sini maksudnya itu kita untuk struktur organisasi gitu kan ya. Di dalam organisasi itu pasti ada namanya struktur seperti ketuanya, wakilnya, dan sekretaris, bendaharanya gitu kan, dan divisi-divisi lain gitu. Kemudian melakukan adanya job desk apa saja yang mesti kita lakukan gitu kan. Kemudian siapa saja yang harus melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian
pelaksanaan di sini mengaplikasikan perencanaan yang tadi gitu kan ya, diaplikasikan di pelaksanaan. Terus bagaimana pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan lancar gitu kan, pasti butuhnya namanya kerjasama tim gitu kan, antara anggota antara anggota lain gitu kan ya. Kemudian evaluasi di sini kayak misalnya penilaian apakah kegiatan tersebut tuh berjalan dengan lancar atau gimana gitu kan ya, apa saja sih yang kurang. Kemudian kemampuan kepemimpinan maksudnya di sini adalah manusia diciptakan untuk dilahirkan gitu kan untuk menjadi seorang pemimpin, baik dirinya maupun orang lain gitu kan. Di dalam organisasi itu kita diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dan bertanggung jawab gitu kan. Kemudian kemampuan menyelesaikan masalah. Pasti di dalam organisasi itu adanya masalah gitu kan ya, banyak masalah gitu. Di sini tuh berperan penting gitu kan, problem solving, bagaimana kita tuh berpikir positif untuk menyelesaikan suatu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryadi Gunawan. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman organisasi yang telah saya ikuti. Ada beberapa organisasi yang telah saya ikuti seperti Resimen Mahasiswa, terus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi, dan Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia atau ILMPI Wilayah 5. Wilayah 5 ini maksudnya ada tergabung dalam wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, itu tergabung dalam wilayah 5. Yang saya akan ceritakan yang pertama pengalaman saya di Resimen Mahasiswa, yaitu benar-benar banyak sekali sebuah tantangan pelajaran yang benar-benar dapat kita petik. Kita selalu dituntut untuk mengatur waktu, untuk disiplin, ini yang paling penting, kedisiplinan. Terus melatih pikiran kita ketika di bawah tekanan itu harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, itu seolah-olah melatih pikiran kita dan melatih kedisiplinan kita. Itu kalau di Menwa. Kemudian kalau di Menwa itu saya sering berkumpul dengan TNI Polri. Kadang mereka menjelaskan tentang atau menceritakan tentang pengalaman mereka di waktu di pelatihan tentara. Asik, dan mungkin ini sebuah wadah untuk menambah relasi ya, setiap organisasi mungkin seperti itu. Kemudian ada, kalau di BEM waktu itu saya di bagian PSDM atau pengembangan sumber daya mahasiswa. Ceritanya beda ya mungkin ya. Kalau tadi disuruh disiplin dan lain sebagainya, di sini saya tertuntut oleh diri saya sendiri untuk selalu berkomunikasi dengan adik tingkat, dengan para dosen, agar bisa mewujudkan sebuah program kerja yang saya telah buat gitu. Artinya bagaimana saya harus bisa mengkaderisasi adik-adik tingkat saya agar bisa lebih baik ke depannya dan meneruskan perjuangan fakultas psikologi ya, kalau di psikologi. Kemudian mengatur waktu, ini yang paling penting. Saya selalu berusaha untuk mengatur waktu sebagaimana mestinya. Karena apa? Ketika ada acara Badan Eksekutif Mahasiswa atau acara BEM, itu waktu kita selalu terbagi. Kemudian selain itu kuliah dan organisasi. Waktu kita untuk beristirahat itu hanya sedikit ya.
orang yang mencuri istirahatnya banyak itu orang yang hebat. Ketika organisasinya banyak, ketika kuliahnya sibuk, kemudian dia bisa beristirahat dengan waktu yang banyak, itu orang yang benar-benar bisa mengatur waktu ya. Itulah pengalaman saya di PSDM ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Jadi saya tertuntut oleh diri saya sendiri untuk selalu berkomunikasi, akhirnya bisa berkomunikasi dengan baik. Oh, cara berkomunikasi dengan orang lain itu seperti ini. Oh, dengan adik tingkat itu seperti ini, dengan dosen itu seperti ini. Ini kan ada budaya, ada seninya itu bicara itu ya. Kemudian dipercaya dosen gitu. Jangan sangka anak badan eksekutif mahasiswa ini ketika emang program kerjanya terlaksana, mereka akan dipercaya sama dosen. Karena apa? Karena sebuah rancangan, sebuah program yang memang diusulkan oleh fakultas kemudian diwujudkan oleh mahasiswanya, itu benar-benar sebuah kebanggaan oleh dosen. Makanya itu kita dipercaya oleh dosen. Itulah di pengalaman saya di BEM ya. Kemudian saya di ILMPI ini, kalau di ILMPI waktu itu saya bagian Badan Informasi dan Komunikasi. Jadi saya selalu diajari tentang desain, tentang broadcast, tentang media sosial gitu kan. Ini yang paling bermakna menurut saya, mendapatkan ilmu baru gitu. Awalnya saya nggak bisa desain, tapi masuk Kominfo jadi bisa ngedesain gitu. Yang kedua, di tahun kedua saya pernah diikut di BPP, masih LMP ya, cuman bagian BPP, Badan Pengembangan Pengabdian Masyarakat. Jadi kita selalu terjun ke masyarakat, bersosialisasi, menjalin hubungan yang baik. Dan kadang bukan hanya kita yang bisa, bukan hanya kita yang harus membimbing sebuah desa. Kadang kita juga harus terbimbing oleh desa, seperti masyarakat memberitahu kita cara beretika yang baik seperti ini, budaya-budaya masyarakat ini seperti ini. Oh, kita jadi mengetahui, menambah wawasan kita sendiri gitu. Kemudian menambah relasi, ini yang paling penting di ILMPI. ILMPI ini wilayah 5, ada Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Itu tergabung dalam ILMPI wilayah 5. Artinya ada 16 universitas yang ada psikologinya gitu ya, dan tergabung pada ILMPI. Kalau menurut saya ini benar-benar relasi ya. Karena di dalam kita tidak tahu teman-teman kita nantinya bakal jadi apa, dan kita mungkin mau kemana. Kita misalnya saya mau ke Bali, nggak ada teman di sana, tapi ketika saya masuk ke ILMPI, wah banyak sekali teman saya di sana. Itu bersyukur sekali saya masuk ILMPI gitu. Makanya untuk teman-teman, untuk kalian semua yang merasa apa sih manfaatnya berorganisasi atau ber-UKM gitu, ikut UKM tuh apa manfaat, jangan tanya seperti itu. Anda akan terjawab, pertanyaan Anda akan terjawab semuanya ketika Anda ikut berorganisasi atau ikut UKM.
Makanya dari sekarang buat teman-teman nih, semua yang belum ikut UKM, yuk ikut UKM. Pasti banyak sekali manfaat yang teman-teman dapetin gitu kan. Kan banyak tuh di universitas UKM kayak UKM apa, basket, film, terus mungkin English forum. Kamu bisa belajar speak English yang baik mungkin. Kemudian ada pencak silat, terus resimen mahasiswa, terus musik dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa kalian dapatkan di sana. Jadi buat yang belum ikut UKM, yuk ikut UKM. Asah diri kalian dan dapatkan ilmu yang baru di sana.